Namaku Laila. Usia 32 tahun. Sejak 10 tahun terakhir, aku menjalani kehidupan rumah tangga bersama suamiku, Dimas. Seorang pria yang dulu kupilih karena ketulusan matanya, bukan karena ketebalan dompetnya. Kami memulai segalanya dari nol. Hidup sederhana, menyewa kontrakan sempit di pinggir kota, dan mengandalkan satu motor tua untuk mobilitas. Tapi itu tak pernah kuanggap sebagai kekurangan. Karena bagiku, bersamanya saja sudah cukup. Dimas bukan orang yang romantis, tapi ia laki-laki yang bertanggung jawab. Setiap pagi, dia bangun lebih awal, menyeduh kopi sendiri, lalu berangkat kerja dengan jaket lusuh kesayangannya. Aku hafal semua rutinitasnya, bahkan cara dia mengikat tali sepatunya yang kadang terlalu kencang di kaki kiri. Semua tentang dia, aku kenal luar dalam. Dan selama 10 tahun itu pula, ada satu orang yang tak pernah jauh dariku. Namanya Liana. Sahabatku sejak SMA. Perempuan yang selalu ada saat aku terjatuh, menangis, atau sekadar ingin bercerita. Bahkan, ketika aku melahirkan anak pertamaku, dia yang pertama kali menenangkanku saat Dimas belum sampai di rumah sakit. Dia yang menggenggam tanganku sepanjang malam. Aku dan Liana sering bercanda bahwa kami ini pasangan yang tak bisa dipisahkan. Liana belum menikah. Katanya belum ketemu orang yang pas. Tapi entah kenapa, belakangan ini, aku merasa dia berubah. Tatapannya kalau melihat Dimas, sesekali menunduk, sesekali terlalu lama memandang. Tapi aku buang jauh-jauh pikiran buruk itu. Liana adalah sahabatku. Kami sudah seperti saudara. Sampai suatu malam, semuanya mulai bergeser. Saat aku sedang menyiapkan makan malam, ponsel Dimas berbunyi. Dia yang sedang mandi, memintaku melihat siapa yang menelepon. Di layar tertera nama, L. Awalnya aku tak curiga. Tapi ketika kulihat ada pesan masuk sebelumnya dengan nada manja yang tak biasa, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Kamu kangen gak malam ini? Pesan itu membuat tanganku sedikit gemetar. L. Siapa L? Aku menatap layar ponsel lebih lama, mencoba mencari logika lain. Tapi tak kutemukan alasan yang masuk akal. Dimas keluar dari kamar mandi. Wajahnya santai. Aku menyembunyikan kegugupanku. Lalu menyerahkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Besoknya, Liana datang ke rumah. Membawa makanan seperti biasa. Duduk di ruang tamu sambil ngobrol ringan. Tapi ada yang janggal. Dia lebih sering menatap ke arah dapur, di mana Dimas sedang membetulkan keran bocor. Pandangannya, seperti seseorang yang menyimpan cerita. Aku semakin resah, tapi tak ingin gegabah. Beberapa hari kemudian, aku mencoba membuka percakapan dengan Dimas. Mas, kamu kenal L siapa? Yang sering chat di ponselmu? Dimas terdiam. Sesaat, lalu tertawa kecil. Oh, itu teman kantor. Lagi banyak kerjaan bareng. Jawaban yang terdengar terlalu cepat, terlalu lancar, terlalu disiapkan. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku tidak tenang. Dan rasa itu makin menjadi-jadi ketika malam berikutnya, Dimas tiba-tiba tak pulang dengan alasan lembur. Pukul 11 malam, aku membuka Instagram. Scroll timeline. Sampai kulihat story yang membuatku tercekat. Liana, di dalam mobil. Dengan tangan laki-laki yang sangat aku kenal di setir mobil itu. Dimas, mereka tidak menunjukkan wajah. Tapi aku tahu. Aku mengenali pola jaket Dimas. Warna dashboardnya. Bahkan gantungan spidol kecil di kaca tengah. Itu mobil suamiku. Aku langsung menelepon Liana. Tak diangkat. Kutulis pesan. Bertanya apakah dia baik-baik saja. Tak dibalas. Dimas baru pulang jam 1 dini hari. Wajahnya lelah. Katanya habis lembur proyek luar kota. Aku menatap matanya. Lama. Dia menatap balik dengan tenang. Tapi di sana, aku tak lagi melihat ketulusan seperti dulu. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa aku bukan satu-satunya perempuan dalam hidupnya. Sejak malam itu, aku berubah. Tidak lagi menjadi istri yang penuh percaya. Aku menjadi pengamat.
Diam-diam, aku memperhatikan setiap langkah Dimas. Waktu dia berangkat, kapan dia pulang, berapa detik dia membuka ponsel sebelum tidur, dan nada bicaranya saat menyebut nama siapapun, terutama Liana. Pagi itu, saat aku mengantar anak kami ke sekolah, pikiranku melayang ke story Instagram Liana. Aku menyesal tak sempat screenshot. Tapi lebih dari itu, aku mulai mempertanyakan bagaimana aku bisa sedekat itu dengan seseorang yang mungkin telah menyayat punggungku dalam diam. Sepulang dari sekolah, aku membuka laptop. Di sana, aku mencoba mengakses akun media sosial Liana. Tak ada yang aneh. Semua unggahan terlihat biasa. Tapi aku membuka satu persatu kolom komentarnya, berharap ada celah, tanda-tanda, atau bahkan komentar yang terlewat. Kosong. Rapi sekali. Aku beralih ke akun Dimas. Akun yang selama ini jarang dipakai. Foto profilnya saja masih foto kami bertiga 3 tahun lalu. Tapi aku tahu satu hal. Laki-laki yang berselingkuh selalu lebih pintar menyembunyikan jejak daripada perempuan yang mencintai. Hari itu, aku duduk di ruang tengah sendirian. Hanya suara detak jam dinding yang menemani. Anak kami masih di sekolah. Dimas sudah berangkat sejak pagi. Tapi ada firasat kuat yang membuatku memutuskan untuk memberanikan diri. Aku mengirim pesan ke nomor yang kusebut, itu, dari ponsel lamaku yang sudah tak dipakai. Nomor lama yang dulu kupakai sebelum menikah. Dengan nomor itu, Liana tidak akan mengenaliku. Kupikirkan kata-kata yang tepat. Hai, aku dengar kamu dekat dengan Mas Dimas. Penasaran deh, kamu istrinya juga ya? 1 menit, 2 menit, tak dibalas. 5 menit kemudian, titik-titik pengetikan muncul. Maaf, ini siapa ya? Darahku terasa berhenti mengalir. Aku tahu gaya penulisan itu. Formal, tapi berhati-hati. Itu Liana. Sahabatku. Aku tidak membalas. Pesanku cukup. Aku hanya ingin tahu. Nomor itu aktif. Dia merespons. Artinya, mereka benar-benar saling kenal. Tapi apakah dekat hanya sebatas kenal? Atau sudah melangkah terlalu jauh? Aku memutar semua kemungkinan di kepalaku. Sorenya, Dimas pulang lebih awal. Wajahnya lelah. Katanya hari ini dia nyetir jauh keluar kota untuk survei proyek. Aku hanya mengangguk. Tak banyak bicara. Tapi saat dia ke kamar mandi, aku mengambil kunci mobil dari meja. Aku keluar, menuju mobil kami yang diparkir di garasi. Di sana, aku mencari sesuatu. Apapun. Di bawah jok depan, aku menemukan tisu bekas lipstik merah. Bukan warnaku. Aku tidak pernah pakai warna itu. Aku lebih suka warna nude. Ada juga bungkus permen mint. Dimas bukan pemakan permen. Tapi aku tahu siapa yang selalu punya permen mint di tasnya sejak SMA. Liana. Tanganku bergetar. Aku masukkan 2 barang itu ke dalam kantong plastik kecil. Aku simpan di laci meja kerjaku. Bukan untuk bukti di pengadilan. Tapi untuk diriku sendiri. Bukti bahwa aku tidak gila. Bahwa firasatku benar. Bahwa ada yang diam-diam berkhianat. Malam harinya, aku pura-pura tertidur lebih awal. Tapi diam-diam mengintip dari balik kelambu. Dimas duduk di ruang tamu. Membuka ponselnya. Lama. Sangat lama. Dan sesekali dia tersenyum kecil. Wajah itu. Senyum itu. Bukan senyum untukku. Keesokan harinya, aku memutuskan bertemu dengan teman lama kami di kampus, Dina. Dia adalah teman kami bertiga dulu. Aku tahu, Dina masih berhubungan dengan Liana. Mungkin dia tahu sesuatu. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah. Laila? Sapa Dina sambil memelukku hangat. Ya ampun, kamu makin cantik. Gimana kabar? Aku tersenyum. Baik. Anak udah sekolah. Kamu sendiri gimana? Kami bicara ringan. Mengenai anak-anak, pekerjaan, dan nostalgia kampus. Tapi setelah 15 menit, aku memutuskan untuk to the point. Dina, kamu masih sering ketemu Liana? Dia terdiam sesaat. Kadang. Dia sibuk sekarang. Sibuk kerja atau sibuk yang lain?
Dia menatapku lebih dalam. Dan dari sorot matanya, aku tahu, dia tahu sesuatu. Laila, kamu jangan marah ya. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku pernah lihat Liana bareng Dimas. 2 kali. Di kafe. Dan di apartemen di Serpong. Aku tak bisa bernapas sesaat. Waktu itu aku kira kamu tahu. Makanya aku gak bilang. Aku menggigit bibirku. Berusaha tetap tenang. Sendirian mereka. Dina mengangguk. Aku pulang dari kafe dengan langkah gontai. Setiba di rumah, aku duduk di depan cermin kamar. Menatap diriku sendiri. Rambutku mulai kering. Ada kantung mata di bawah mataku. Dan kulitku tidak secerah dulu. Tapi aku bukan istri yang buruk. Aku bukan wanita yang tak layak dicintai. Kenapa mereka melakukannya? Malam itu aku duduk lama di kamar anakku yang sedang tidur. Kuhapus air mataku pelan-pelan. Besok, aku akan buktikan semuanya. Aku akan ke kantor Dimas. Pagi-pagi aku berdandan rapi. Mengenakan baju formal. Kukatakan pada Dimas bahwa aku ingin ke bank dan mampir pasar. Dia mengangguk. Tak curiga. Tapi tujuanku bukan bank. Aku tiba di kantor Dimas sekitar pukul 9. Kutanya satpam di bawah. Apakah Dimas sudah masuk? Sudah, Bu. Tadi bareng Ibu Liana. Naik ke lantai 6. Jack. Aku menunggu di lobi selama hampir 1 jam. Hingga kulihat Dimas keluar dari lift. Bersama Liana. Mereka tertawa. Langkah mereka melambat ketika melihatku berdiri beberapa meter dari sana. Wajah Dimas langsung pucat. Liana terdiam. Kakinya kaku. Aku melangkah mendekat. Tidak bicara sepatah kata pun. Hanya menatap satu persatu wajah mereka. Dan di situ, aku tahu bahwa jawabannya sudah tak bisa dibantah lagi. Mereka bersama. Tak ada kata-kata yang cukup tepat menggambarkan detik ketika dunia runtuh. Tapi masih berputar di sekitarmu. Itulah yang kurasakan pagi itu. Di lobi kantor suamiku. Dimas berdiri membeku. Liana menunduk. Tetapi dari sorot matanya, aku tahu dia sedang mencari celah untuk kabur dari adegan ini. Tapi tidak. Tidak kali ini. Aku melangkah pelan. Mendekat. Lantai marmer yang dingin terasa bagai lapisan tipis antara kemarahanku dan mereka berdua. Bagus. Ucapku lirih tapi tajam. Jadi sekarang kalian tidak perlu sembunyi lagi. Dimas melangkah maju. Ingin menggenggam tanganku. Aku mundur 1 langkah. Jangan sentuh aku. Liana menahan napas. Bahkan suaraku membuat bahunya gemetar. Dia selalu takut saat aku marah. Dulu. Tapi sekarang, takutnya lain. Takut karena dia tahu, semua yang ditutupinya akan segera terbongkar. Laila, dengar dulu. Dimas membuka suara. Suaranya rendah. Seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Aku sudah dengar cukup. Aku menatapnya. Tapi mungkin aku masih ingin melihat. Seberapa jauh kamu akan berbohong. Liana akhirnya mengangkat wajahnya. Laila. Aku menatapnya. Tajam. Kamu apa? Masih sahabatku. Dia terdiam. Masih ingat waktu kamu peluk aku di rumah sakit? Waktu kamu bilang kamu akan jaga aku. Lindungi aku dari siapapun. Napasku sesak. Termasuk dari suamiku sendiri. Liana menggigit bibirnya. Matanya mulai basah. Jadi, ini sejak kapan? Tanyaku pelan. Sejak dia belum punya apa-apa? Atau setelah kita mulai punya tabungan dan rumah kecil? Dimas menunduk. Dia tidak bisa berkata-kata. Aku tertawa getir. Oh ya, aku lupa. Liana gak suka laki-laki kere. Jadi mungkin kalian mulai setelah cicilan rumah kita lunas, ya? Liana menutup mulutnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Tapi aku tidak tersentuh. Air mata itu datang terlambat. Aku memutar badan. Ingin pergi. Tapi suara Dimas menahanku. Laila, tolong. Ini gak seperti yang kamu pikir. Aku menoleh. Tolong jangan lanjutkan kalimat klise itu. Mas, aku bukan gadis remaja yang bisa kau tipu dengan, ini gak seperti yang kamu pikir.
Karena yang aku pikir adalah kamu tidur dengan sahabatku. Dan dari tatapan kalian, itu sudah terlalu benar. Aku melangkah keluar dari gedung kantor itu. Nafasku berat. Dunia di luar terlihat terang. Terlalu terang untuk kepalaku yang penuh luka. Tapi aku terus berjalan. Tak ada air mata yang turun. Belum. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu. Terdiam. Pintu tetap terbuka, dan angin masuk perlahan, menyentuh wajahku seperti belayan dingin dari kenyataan yang menyakitkan. Teleponku berbunyi. Berkali-kali. Dari Dimas. Lalu Liana. Lalu Dimas lagi. Aku diamkan. Lalu kumatikan ponsel. 1 jam kemudian, pintu rumah diketuk keras. Aku tahu, itu Dimas. Tapi aku tidak membukakan. Lalu terdengar suara anak kami di luar pagar. Pulang dari sekolah. Aku langsung bergegas. Membuka pintu. Menjemputnya. Dan ketika kulihat wajah polos anak kami yang bertanya kenapa ayahnya ikut berdiri di luar rumah dengan wajah panik, hatiku remuk. Anak itu tak tahu apa-apa. Dia hanya ingin ayah ibunya baik-baik saja. Malam itu, setelah anak kami tidur, Dimas akhirnya berbicara. Laila, aku salah. Aku gak bisa bilang tidak. Aku lemah. Aku hanya duduk diam di meja makan, memandang nasi dingin yang tak sempat kusentuh. Kami sudah kenal lama. Tapi semuanya mulai waktu kamu sakit dulu. Liana sering bantu aku. Dan dari situ, aku mulai bingung. Bingung? Ulangku datar. Jadi kamu balas kebaikannya dengan menikahinya. Dimas menatapku. Aku gak bisa kontrol semuanya. Kami nikah siri. Waktu kamu operasi tahun lalu. Dunia runtuh. Lalu sunyi. Kalimat itu bergetar di udara. Seakan berbisik bahwa selama aku berjuang untuk hidup, dia berjuang untuk menyembunyikan. Kamu menikahinya. Saat aku hampir mati. Suaraku pelan. Nyaris tak terdengar. Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku gak bisa tinggalin kamu. Tapi aku juga gak bisa lepas dari dia. Aku salah. Laila. Aku bangkit dari kursi. Bukan salah. Ini pengkhianatan. Dan kamu melakukannya bukan ke perempuan sembarangan, tapi ke sahabatku sendiri. Dia bangkit ingin mengejarku. Tapi aku sudah masuk kamar. Mengunci pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis dengan suara. Suara yang tak bisa kutahan. Tubuhku gemetar. Dunia rasanya berputar tanpa arah. Malam itu aku sadar, semua yang kubangun, semua yang kusebut rumah, ternyata punya pintu belakang yang mereka buka diam-diam. Beberapa hari setelahnya, Liana datang ke rumah. Diam-diam, tanpa pemberitahuan. Aku yang membukakan pintu. Dan seketika melihat wajahnya yang penuh penyesalan, aku ingin membantingnya keluar. Tapi aku menahan diri. Masuklah, ucapku. Dingin. Dia duduk di sofa. Menunduk. Tak bersuara. Ngapain kamu kesini? Tanyaku tenang. Terlalu tenang bahkan untuk diriku sendiri. Aku mau minta maaf, katanya lirih. Aku salah. Aku bodoh. Kamu sudah menikah dengannya. Dia mengangguk pelan. Tapi cuma siri. Aku gak mau kamu tahu. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga jatuh cinta. Jadi cinta membenarkan semua? Tanyaku tajam. Enggak. Tapi aku nggak bisa lepas darinya. Aku tertawa. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Li? Bukan karena kamu tidur dengan suamiku. Tapi karena kamu tahu semua tentangku. Dan kamu tetap memilih untuk menusukku dari belakang. Dia meneteskan air mata. Tapi aku tak peduli. Aku pengin kamu tahu, lanjutku, bahwa sejak hari ini, kita bukan siapa-siapa. Liana menggenggam tanganku. Tapi aku menariknya dengan kasar. Kamu sudah cukup menyentuh hidupku. Jangan sentuh aku lagi. Dia bangkit. Bergegas keluar. Tak menoleh. Tak bicara. Dan pintu rumah tertutup kembali. Tapi kali ini, dengan keheningan yang lebih gelap dari sebelumnya.
Hari-hari selanjutnya berjalan lambat. Aku mulai menyusun langkah, menghubungi pengacara, mencari tahu hak-hak anakku. Aku belum mengajukan gugatan, tapi aku ingin bersiap. Di dalam rumah yang sama, aku dan Dimas hidup seperti dua orang asing. Kami masih makan di meja yang sama, tapi tak ada percakapan. Hanya bunyi sendok di piring. Sampai satu malam, Dimas memelukku dari belakang. Laila, aku menyesal. Aku mau perbaiki semuanya. Aku diam. Lalu pelan-pelan melepaskan pelukannya. Semua itu, ujarku, sudah tidak bisa diperbaiki. Dan malam itu, aku tahu rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Minggu pertama setelah pengakuan itu menjadi minggu paling sunyi dalam hidupku. Sunyi yang bukan berarti sepi, tapi lebih kepada kehilangan suara-suara yang biasanya menenangkan. Suara hati yang tenang, suara keyakinan, suara rasa aman. Semua menghilang. Aku masih tinggal di rumah ini. Rumah kecil hasil perjuangan bertahun-tahun. Rumah yang dulu kucat sendiri bersama Dimas. Yang dulu aku isi dengan tawa dan cerita. Tapi kini, rumah ini hanya cangkang kosong, menyimpan bayang-bayang kebohongan yang nyaring di dalam kepalaku. Dimas masih di sini. Dia tidur di kamar tamu. Aku tak pernah memintanya pergi. Bukan karena aku tak ingin, tapi karena anak kami masih terlalu kecil untuk menerima sebuah kata bernama perpisahan. Setiap malam, ketika anak kami tidur, aku duduk di ruang tamu dengan buku di tangan. Tapi bukan untuk dibaca. Hanya sebagai pelarian dari perasaan. Kadang aku menatap halaman yang sama selama 1 jam. Pikiranku melayang, kembali ke adegan-adegan yang tak ingin kuingat, tapi terus terputar seperti film buruk dalam kepala. Suatu sore, anak kami, Rara, datang padaku sambil membawa gambar dari sekolah. "Bunda, ini gambar rumah kita," katanya sambil tersenyum bangga. Aku menatap gambar itu. Rumah sederhana dengan 2 orang dewasa dan 1 anak kecil di tengah halaman. Tapi ada satu hal yang membuat jantungku bergetar. Di gambar itu, rumahnya tak punya pintu. "Kenapa rumahnya gak ada pintu, sayang?" tanyaku lembut. Rara menjawab dengan polos. "Biar ayah gak pergi lagi." Aku menelan ludah. Perlahan, air mataku hampir tumpah. Tapi aku tak ingin menangis di depannya. Aku hanya memeluknya. Erat, tanpa kata. Malam itu, Dimas kembali mencoba bicara. "Laila, aku tahu kamu benci aku. Tapi boleh gak aku minta satu kesempatan? Bukan buat aku, tapi buat Rara." Aku tidak menjawab. Aku sudah bicara sama Liana. Kami sepakat untuk tidak bertemu lagi. Aku menoleh padanya. Tatapanku menusuk. "Kamu pikir aku akan percaya pada laki-laki yang berani menikah diam-diam saat istrinya sedang di ruang operasi?" Dia menghela napas. Aku tahu itu kejam. Tapi aku ingin memperbaiki. Aku bisa jadi lebih baik. Aku siap lepas Liana kalau kamu mau. Kita mulai dari awal. Dari awal. Aku tertawa hambar. Awal dari mana? Dari saat aku mempercayaimu? Atau dari saat kamu mulai membagi hidupmu dengan perempuan yang kupanggil saudara? Dimas menunduk. "Aku bersedia tinggal di luar rumah kalau itu membuatmu tenang. Tapi tolong jangan pisahkan aku dari anak kita." Aku berdiri, menatapnya lurus. "Mas, kamu yang membuat ini semua jadi hancur. Jangan minta aku yang memperbaikinya." Beberapa hari kemudian, aku pergi ke psikolog. Sendiri. Aku tak cerita ke siapa-siapa. Tidak pada keluarga. Tidak pada teman. Aku hanya butuh seseorang yang tidak tahu siapa aku. Yang tak akan menilainya dari satu sisi. Di ruangan itu, aku menangis. Untuk pertama kalinya di depan orang asing. Aku ingin marah. Tapi lebih dari itu, aku lelah, kataku lirih. Psikolog itu hanya mengangguk. Sabar mendengarkan. Lelah jadi istri yang selalu mengalah. Lelah jadi perempuan yang harus selalu kuat. Lelah karena dikhianati oleh 2 orang yang seharusnya paling aku percaya. "Laila," katanya pelan, "kamu tidak harus kuat setiap saat. Kadang,
Berhenti sejenak dan mengakui bahwa kamu terluka justru adalah kekuatan itu sendiri. Aku pulang dari sesi itu dengan pikiran yang lebih jernih. Mungkin bukan untuk memaafkan, tapi untuk melepaskan sebagian beban yang selama ini menekanku tanpa jeda. Hari demi hari berlalu. Aku mulai membagi waktuku untuk diri sendiri. Menggambar kembali. Membaca buku-buku lama. Bahkan menulis jurnal. Hal-hal kecil, tapi membuatku merasa sedikit bernapas. Hingga suatu malam, aku membuka laci meja kerjaku, dan melihat kembali plastik kecil berisi tisu dan bungkus permen mint itu. Bukti sederhana dari luka yang besar. Tanganku mengambilnya, lalu membuangnya ke tempat sampah. Aku tidak melupakan. Tapi aku tidak ingin terus hidup dengan luka itu dalam genggaman. Besoknya, aku memutuskan bicara dengan Dimas. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Mas, ucapku dengan tenang. Aku sudah pikirkan semuanya. Dia menatapku. Aku ingin kita pisah rumah. Aku akan tinggal dengan Rara di rumah ini. Kamu bisa cari tempat lain. Kita atur waktu kunjungan untuk Rara. Dengan tertib, tanpa drama. Dimas menghela napas panjang. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku sudah terlalu lama menunggu kamu membuat keputusan. Sekarang, aku yang ambil alih. Dia hanya terdiam. Tapi aku tahu, keputusanku kali ini bukan sekadar kata-kata. Aku benar-benar siap. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak, tanpa mimpi buruk. Mungkin ini awal dari luka yang mulai mengering. Bukan karena waktu, tapi karena aku memilih untuk tidak terus menggaruknya. Dan ketika pagi datang, aku bangun dengan perasaan bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mengendalikan arah hidupku sendiri. Dimas pindah dari rumah pada hari Minggu pagi, di bawah langit mendung yang terasa seperti mewakili isi hati kami. Tidak ada perpisahan yang dramatis. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Hanya suara roda koper yang berdecit melewati lantai, dan langkah kaki yang terdengar berat namun dipaksakan. Aku berdiri di depan pintu, mengawasinya memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Rara berdiri di sampingku, memeluk kaki kiriku, dengan wajah yang belum mengerti sepenuhnya apa arti semua ini. Baginya, ayahnya hanya akan pergi sebentar, seperti alasan yang sudah kami sepakati malam sebelumnya. Bunda, ayah pulang jam berapa? Tanyanya polos. Aku hanya menunduk dan mengusap kepalanya. Nanti, sayang, kita atur bareng ya, supaya Rara tetap bisa ketemu ayah. Dimas menoleh, menatap kami. Ada banyak hal dalam pandangan itu. Penyesalan, keraguan, bahkan barangkali harapan yang tertinggal. Tapi aku sudah tidak lagi membacanya. Pandangan itu tak punya kekuatan untuk mengubah apapun. Mobilnya melaju perlahan keluar dari halaman rumah. Lalu menghilang di tikungan, meninggalkan jejak keheningan yang tak bisa dihapus siapapun. Setelah hari itu, semuanya berubah. Tidak ada lagi kopi pagi yang kuseduhkan dengan 2 sendok gula. Tidak ada lagi handuk basah yang ditinggal sembarangan. Tidak ada lagi suara laki-laki yang membetulkan remote TV sambil mengeluh receh. Rumah ini kini menjadi milik perempuan yang sedang belajar hidup sendirian lagi. Tapi menjadi sendiri bukan berarti tenang. Telepon dari ibu mertuaku datang 2 hari setelah Dimas pergi. Nada bicaranya dingin. Kamu yakin keputusan kamu benar, Laila? Kamu tega memisahkan ayah dari anaknya. Aku menarik napas dalam. Saya tidak memisahkan. Saya menyelamatkan. Tapi kamu bisa memaafkan. Apa salahnya? Toh kamu masih istri sah. Ibu, saya sudah memaafkan. Tapi saya tidak bisa lupa. Dan saya juga tidak bisa hidup berdampingan dengan rasa takut setiap hari. Dia mendengus. Perempuan zaman sekarang cepat menyerah. Justru karena saya tidak menyerah, saya berani mengambil keputusan ini. Telepon itu ditutup tanpa salam. Tapi aku sudah siap. Tekanan dari keluarga Dimas adalah sesuatu yang sudah kuduga sejak awal. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur hanya karena tekanan sosial atau omongan tetangga. Namun,
Tak semua komentar datang dari pihak luar. Beberapa datang dari dalam diriku sendiri. Malam-malam tertentu, saat Rara sudah tidur dan rumah sunyi, aku duduk di depan cermin dan mulai bertanya pada bayangan sendiri. Apa aku terlalu keras? Kenapa aku tidak cukup baik? Haruskah aku menunggu sedikit lebih lama? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui. Tidak ada jawaban yang memuaskan. Tidak ada kebenaran yang absolut. Hanya luka yang terbuka dan perasaan bersalah yang datang dari segala arah. Bahkan dari tempat yang seharusnya tidak. Suatu pagi, aku menerima pesan dari nomor asing. Isinya hanya satu kalimat. Kalau kamu masih cinta, kenapa kamu lepaskan? Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi pesan itu menusuk seperti pisau. Siapapun dia tidak tahu berapa malam aku menangis. Tidak tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh dua orang yang aku cintai sekaligus. Dia tidak tahu bahwa terkadang, cinta yang terlalu lama bertahan, justru menghancurkan pemiliknya. 2 minggu setelah Dimas keluar dari rumah, Rara mulai bertanya lebih sering. Bunda, ayah tinggal di mana sekarang? Kenapa ayah nggak tidur di sini lagi? Teman Rara bilang, kalau orang tuanya pisah, mereka gak bisa kumpul lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu datang seperti hujan yang tak bisa kubendung. Tapi aku menjawab dengan pelan, sebijak mungkin. Rara sayang, kadang orang dewasa perlu ruang untuk berpikir dan memperbaiki diri. Tapi ayah dan bunda akan selalu jadi orang tua Rara. Itu gak akan pernah berubah. Dia mengangguk, tapi matanya kosong. Dan malam itu, dia menangis dalam tidur, memanggil nama ayahnya. Aku duduk di sampingnya, memeluk tubuh kecilnya yang gemetar. Dalam pelukan itu, aku menyadari, luka anak kami adalah warisan dari keputusan kami. Dan aku harus siap menanggungnya. Besoknya, aku bertemu Dimas di taman bermain. Rara ingin naik sepeda bersama ayahnya. Kami bicara singkat. Aku dapat tawaran kerja di luar kota, katanya. Aku mengangguk. Pergilah kalau itu baik buatmu. Kalau aku tinggal di sana, aku tetap bisa video call Rara tiap malam. Tentu. Dia menatapku. Kamu yakin gak akan menyesal? Aku menoleh padanya. Yang aku sesali bukan perpisahan ini, tapi kebisuan kita selama bertahun-tahun yang membuat luka tumbuh tanpa suara. Dia menunduk. Beberapa hari kemudian, dia benar-benar pergi keluar kota. Mengirim pesan setiap malam untuk Rara. Tapi tidak pernah lagi menghubungiku secara pribadi. Dan aku mulai terbiasa hidup tanpanya. Namun, cerita ini belum selesai. Suatu sore, aku membuka lemari tua di kamar. Di sana, di tumpukan dokumen lama, aku menemukan sebuah map coklat yang berisi berkas-berkas kontrak rumah. Aku mengecek ulang semuanya. Tapi yang mengejutkan adalah surat perjanjian yang diselipkan di sana. Surat dengan tanda tangan Dimas dan Liana. Surat itu menunjukkan bahwa mereka membeli sebuah unit apartemen 2 bulan sebelum aku tahu mereka menikah siri. Darahku berdesir. Jadi mereka bukan sekadar terseret oleh emosi. Mereka merencanakan semuanya. Membangun masa depan di belakang punggungku. Saat aku masih sibuk membayar cicilan rumah, mereka sibuk memilih gorden dan furnitur untuk apartemen yang akan jadi tempat rahasia mereka. Aku terduduk di lantai. Dunia seperti mengejekku. Seolah semua penyesalan Dimas, semua air mata Liana, hanya bagian dari sandiwara yang sudah lama ditulis. Saat itulah aku sadar, kepergian Dimas bukan karena ingin memperbaiki, tapi karena Liana memintanya menjauh. Atau karena dia tahu, aku terlalu kuat untuk tetap dijadikan pilihan kedua. Dan kekuatan itu akhirnya menjadi milikku sepenuhnya. Beberapa bulan setelah kutemukan surat apartemen itu, hidupku mulai membentuk pola baru. Pola yang anehnya terasa seperti hidup yang baru pertama kali benar-benar kumiliki. Tak ada lagi suara Dimas yang menyuruhku mematikan lampu ruang tamu. Tak ada lagi pesan dari Liana yang menanyakan resep kue. Seolah tak pernah menusuk punggungku dengan senyumnya yang manis. Tak ada lagi alasan untuk menahan tangis di malam hari. Karena semua luka sudah kuterima sebagai bagian dari tubuhku.
Kupindahkan kursi favoritku ke dekat jendela. Setiap pagi, aku duduk di sana, menatap langit. Bukan mencari makna dari awan, tapi sekadar membiarkan diriku diam. Dan dari keheningan itu, aku mulai mengenal siapa Laila yang sesungguhnya. Suatu pagi, saat aku menyiapkan bekal untuk Rara, dia menghampiriku dengan ekspresi serius. "Bunda, kapan ayah pulang?" Aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang membungkus roti. "Kenapa Rara nanya begitu?" "Karena aku gak marah lagi," jawabnya polos. "Tapi aku gak mau ayah tinggal di rumah ini lagi." Aku menatapnya. Anak usia 7 tahun yang sudah mengerti tentang pengkhianatan lebih cepat dari yang seharusnya. Aku ingin menjawab, tapi Rara lebih dulu melanjutkan. "Aku mau kita berdua aja. Soalnya bunda udah kuat." Air mataku tumpah. Tapi kali ini, bukan karena patah, melainkan karena anakku telah mengajarkanku arti bertahan. Satu hari di bulan September, aku menerima surat. Amplop putih, dikirim langsung dari alamat yang kutahu, kantor Dimas di luar kota. Di dalamnya, hanya satu dokumen, akta cerai yang sudah ditandatangani sepihak. Tak ada sepatah pun surat pengantar. Hanya tumpukan kata hukum dan cap pengadilan. Tapi entah kenapa, itu cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menandatangani bagian terakhir. Bukan karena aku bimbang, tapi karena menyelesaikan babak kehidupan butuh keberanian yang tak sederhana. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahku yang terlihat lebih dewasa, lebih tajam. Aku menghela napas panjang, lalu bergumam pada diriku sendiri. Ini akhir kisahmu bersamanya. Tapi bukan akhir dari kisahmu sebagai perempuan. 3 bulan kemudian, aku membuka toko kecil di rumah. Toko yang menjual makanan beku hasil resep turun-temurun dari ibu. Merek dagangnya sederhana, dari dapur Laila. Setiap hari aku menyusun pesanan, membalas pesan pelanggan, dan menulis di jurnal malamku. Sesekali, Rara membantuku memberi label. Dia suka memberi stiker berbentuk hati di setiap bungkus. Suatu malam, saat aku sedang membereskan rak bumbu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Tapi aku tahu siapa pemiliknya. "Laila, ini aku." Suara di seberang terdengar gugup. Aku diam, menunggu dia lanjut bicara. "Aku mau pamit. Aku dan Liana akan pindah ke luar negeri. Dia dapat beasiswa belajar masak, aku dapat proyek konstruksi." Aku tetap diam. Aku tahu aku gak pantas minta maaf. Tapi aku cuma mau bilang terima kasih. Karena kamu tetap jaga Rara dengan baik. Aku harap kamu bahagia. Aku menutup telepon tanpa sepatah kata. Bukan karena marah, tapi karena kata bahagia tak lagi harus datang dari mulut lelaki yang pernah mengkhianatiku. Dan dari malam itu, aku sadar, aku tak butuh siapapun untuk membuktikan bahwa aku pantas bahagia. Bahagia bisa dibangun, meski dari puing yang ditinggalkan. 2 tahun berlalu. Rara kini duduk di bangku kelas 3. Ia tumbuh menjadi anak yang bijak, lebih dewasa dari usianya. Kadang aku takut dia menyerap luka terlalu dalam. Tapi setiap kali kulihat dia tertawa, aku tahu, luka itu tidak menghancurkannya. Toko kecil kami berkembang. Aku mulai menerima pesanan dari luar kota. Bahkan sempat diundang dalam pameran UMKM Kabupaten. Aku berdiri di sana, mengenakan blus putih dan celana panjang abu-abu, memamerkan produkku tanpa rasa canggung. Karena kali ini, aku tidak sedang bersembunyi dari masa lalu. Aku sedang merayakan masa depan. Suatu malam, saat aku menulis di jurnal sebelum tidur, aku membuka halaman kosong dan menuliskan satu kalimat. Aku tak tahu kapan aku sembuh, tapi aku tahu hari ini aku hidup. Dan dalam keheningan itu, aku menutup buku, menyalakan lampu tidur, memeluk Rara yang sudah lelap. Tidak semua luka harus disembuhkan agar kita bisa melanjutkan hidup. Kadang, luka itu cukup diterima dan dijadikan alasan untuk menjadi lebih kuat. Mungkin aku tidak menang, tapi aku tidak kalah. Dan itu cukup.